Saya nggak akan nyerah, Del. Saya pasti akan nemuin kamu. Perempuan tersebut ditemukan di hilir sungai. Saya ke sana. Trian terlihat sudah berpakaian rapi. Ia mengenakan pin pemberian Adila sambil menatap foto mereka berdua dengan penuh kerinduan. Tiba-tiba sebuah pesan masuk ke ponselnya. Isi pesan itu membuat Trian langsung terkejut sekaligus penuh harapan. Seseorang mengabarkan bahwa ia menemukan Adila. Kabar itu membuat harapan Trian kembali hidup. Kini semua berharap kabar tersebut benar adanya dan Adila benar-benar masih hidup. Di saat yang sama, Damar dan Laras juga terus berusaha mengumpulkan bukti agar kejahatan Herlina akhirnya bisa terungkap. Sebelumnya, Trian terlihat benar-benar berada dalam kondisi yang sangat kalut. Pikirannya terus dipenuhi bayangan tentang Adila. Sejak 2 bulan terakhir, hidupnya seperti berjalan tanpa arah. Semua sudut rumah mengingatkannya pada sosok perempuan yang sangat ia cintai itu. Saat Trian masih tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba Pak Samsul datang berkunjung. Trian pun segera mempersilakan beliau masuk dengan penuh hormat. Ia kemudian membuatkan secangkir teh hangat untuk tamunya. Suasana terasa hening dan penuh emosi. Pak Samsul sempat memperhatikan foto pernikahan Trian dan Adila yang terpajang di ruang tamu. Wajahnya terlihat sangat sedih saat memandang foto tersebut. Setelah beberapa saat, Pak Samsul meminum teh yang dibuat oleh Trian. Seperti biasa, beliau memuji rasa teh buatan Trian yang selalu terasa enak. Trian sebenarnya berniat datang ke rumah Pak Samsul untuk menanyakan perkembangan pencarian Adila. Namun ternyata Pak Samsul justru datang lebih dulu ke rumahnya. Ketika Trian mulai menyinggung soal pencarian Adila, Pak Samsul menghentikannya dengan lembut. Ia mengatakan bahwa kedatangannya bukan untuk membicarakan hal itu. Sudah 2 bulan berlalu sejak kejadian tersebut. Dengan berat hati, Pak Samsul menyampaikan bahwa mungkin sudah waktunya bagi mereka semua untuk mencoba ikhlas. Ia berharap Trian bisa mulai menghentikan pencarian yang selama ini terus dilakukan tanpa henti. Namun Trian tidak bisa menerima hal itu begitu saja. Ia kemudian teringat pada sebuah pengalaman lama ketika dirinya dan Adila pernah tersesat di hutan. Saat itu justru Adila yang mengajarkan banyak hal tentang bagaimana bertahan hidup di alam liar. Menurut Trian, kemampuan bertahan hidup Adila jauh lebih kuat dibanding dirinya. Karena itulah ia sangat yakin bahwa Adila masih hidup di suatu tempat. Pak Samsul mencoba menenangkan Trian dan memberinya nasihat agar tetap melanjutkan hidup. Namun bagi Trian, Adila adalah bagian terbesar dalam hidupnya. Ia memegang tangan Pak Samsul dengan penuh harap. Baginya hanya mereka berdua yang masih benar-benar percaya bahwa Adila masih hidup. Trian pun meminta agar Pak Samsul tetap menguatkannya dan tidak berhenti meyakinkan bahwa harapan itu masih ada. Pak Samsul berusaha menenangkan Trian dan meminta agar ia tidak terus-menerus menyalahkan dirinya atas apa yang telah terjadi. Ia memegang bahu Trian dengan penuh kasih sayang, mencoba memberikan kekuatan agar Trian mampu menerima kenyataan apapun yang terjadi. Pak Samsul sangat tidak ingin melihat Trian hancur karena rasa kehilangan yang begitu dalam. Saat pulang dari rumah Trian, Pak Samsul bertemu dengan Rama. Kepada Rama, ia menceritakan kondisi Trian yang terlihat seperti kehilangan arah dalam hidupnya. Pak Samsul kemudian meminta Rama untuk membantu menemani dan menasihati Trian agar ia tidak menghadapi semua ini sendirian. Di tempat lain, Herlina terlihat sedang bertemu dengan Aditya. Ia tampak kesal dan terus memikirkan bagaimana caranya agar Andra bisa segera menjadi CEO di perusahaan Nirwana. Herlina meminta Aditya untuk mencari cara agar rencana itu bisa segera terwujud. Namun jawaban Aditya justru membuat Herlina semakin tidak senang. Menurut Aditya, Pak Cahyadi masih menganggap Trian sebagai satu-satunya putra yang pantas memimpin perusahaan. Apalagi Nirwana dibangun bersama almarhum istrinya, sehingga Pak Cahyadi tentu ingin Trian yang meneruskan kepemimpinan tersebut. Mendengar hal itu, Herlina semakin kesal. Ia tetap mendesak Aditya agar memikirkan strategi supaya Andra bisa mengambil posisi tersebut. Dalam hatinya, Herlina merasa semua keberuntungan Trian saat ini pasti ada kaitannya dengan Gladys. Ia benar-benar tidak suka melihat Trian semakin sukses. Sementara itu, Pak Cahyadi terlihat sedang merenung sendirian. Wajahnya penuh kesedihan saat mengingat sikap Trian yang kini terasa begitu jauh darinya. Cara Trian memandangnya sekarang tidak lagi seperti seorang anak kepada ayahnya. Padahal selama ini Pak Cahyadi merasa telah berjuang melakukan segalanya demi masa depan Trian. Sementara itu Trian terlihat sedang menatap skema yang ia buat mengenai Herlina.
Ia masih merasa sangat kesal karena hingga saat ini belum memiliki bukti kuat untuk membongkar semua kejahatan Herlina. Rasa geram itu membuat Trian semakin bertekad untuk melakukan sesuatu. Di sisi lain, Reno akhirnya mengetahui bahwa Naura ternyata menjadi sumber dari berbagai masalah yang terjadi. Awalnya Reno mengira Naura adalah sosok yang polos. Namun kenyataannya sangat berbeda. Reno mulai yakin bahwa Naura menyimpan banyak rahasia. Ia pun bertekad untuk mencari tahu semuanya. Trian kemudian menemui dua wartawan, Damar dan Laras. Ia mengajak mereka bekerja sama untuk menyelidiki Herlina. Trian menunjukkan foto Herlina dan sebuah surat peninggalan dari Pak Wira sebelum meninggal dunia. Dari situ terungkap bahwa Herlina adalah orang yang menjebaknya dalam kasus hilangnya dana sebesar 300 miliar. Damar dan Laras terkejut mendengar semua cerita tersebut. Trian meminta mereka membantu mencari bukti kejahatan Herlina dengan sangat hati-hati, karena kasus ini sangat berbahaya. Bahkan Pak Wira sampai kehilangan nyawanya. Laras langsung setuju untuk membantu, sementara Damar sempat ragu. Namun pada akhirnya ia tidak tega membiarkan Laras menghadapi misi besar itu sendirian. Tak lama kemudian, Trian menerima pesan mengenai penemuan seorang perempuan yang ditemukan 2 bulan lalu. Ia segera menghubungi tim SAR untuk memastikan informasi tersebut. Tim SAR menjelaskan bahwa mereka masih menyelidiki identitas perempuan itu dan meminta Trian untuk tidak datang terlebih dahulu. Sementara itu Trian terlihat sudah berpakaian rapi. Ia mengenakan pin pemberian Adila sambil menatap foto mereka berdua dengan penuh kerinduan. Tiba-tiba sebuah pesan masuk ke ponselnya. Isi pesan itu membuat Trian langsung terkejut sekaligus penuh harapan. Seseorang mengabarkan bahwa ia menemukan Adila. Kabar itu membuat harapan Trian kembali hidup. Kini semua berharap kabar tersebut benar adanya dan Adila benar-benar masih hidup. Di saat yang sama, Damar dan Laras juga terus berusaha mengumpulkan bukti agar kejahatan Herlina akhirnya bisa terungkap.